Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap diberi keberkahan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang bab tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Sunan Maulana Ibrahim, dikenal dengan Sunan Gresik, berasal dari Khasan Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal, menyiarkan agama Islam dengan cara berdagang. Wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik, Provinsi Jawa Timur. Peran beliau dalam mengembangkan Islam, yakni pertama adalah mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan, yang kedua dengan cara mendakwakan Islam pada keluarga kerajaan Majapahit, yang ketiga mendirikan masjid dan pesantren. Nah, adapun sikap positif pribadi Maulana Malik Ibrahim yang dapat kita ambil, yang pertama adalah berdakwah secara bertahap atau tadriji, yang kedua gigih dan tangguh dalam berdakwah, yang ketiga santun dan dermawan. Biografi yang kedua yakni tentang Sunan Ampel. Beliau dikenal dengan nama Raden Rahmat dan nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahandanya bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, ulama asal Samarqandi, Asia Tengah. Ibunya bernama Chandrawulan, seorang putri raja kerajaan Kampa, Kamboja. Beliau wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel, Surabaya. Adapun peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam yakni pertama membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman, dan yang ketiga membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Nah, adapun sikap positif yang dapat kita ambil dari Sunan Ampel yakni pertama berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa mencaci maki terhadap pendapat atau agama lain. Yang kedua, toleransi dan selalu menjalin hubungan baik dengan sesama semua kalangan. Yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Yang terakhir yakni seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dan menyampaikan ilmu dengan baik. Tokoh penyebar agama Islam yang ketiga yaitu Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku, lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Silsilah keluarga beliau tersambung dengan Rasulullah melalui jalur Husain, putra Fatimah radhiyallahu an. Karena kecerdasan beliau diberi nama Maulana Ainul Yakin. Adapun peran dalam mengembangkan Islam beliau melalui belajar di Padepokan Sunan Ampel, mengambil alih dukuh menjadi pesantren, berdagang dan menyiarkan agama Islam, kemudian berperan sebagai pemimpin agama dan menguasai wilayah Giri, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat, memanfaatkan seni pertunjukan untuk menyebarkan agama Islam. Positif yang dapat kita ambil dari Sunan Giri yang pertama adalah beliau merupakan seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dan menyampaikan ilmu dengan baik, toleran dan bijak dalam berdakwah, pemimpin yang mengayomi rakyat. Beliau juga merupakan seniman yang kreatif dalam menyebarkan agama Islam. Nah, tokoh penyebar Islam yang keempat adalah Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Mahdum Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja, Bupati Tuban. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465 Hijriah. Nah, kemampuan Sunan Bonang dalam kesenian memberikan kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada saat itu. Adapun peran dalam mengembangkan Islam yaitu dengan cara melalui seni dan budaya, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk buj, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Sikap positif yang dapat kita ambil dari Sunan Bonang yakni beliau merupakan penyebar agama Islam yang gigih dan ulet, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah, toleransi dalam berdakwah dengan sesama masyarakat di lingkungannya. Tokoh yang terakhir yaitu Sunan Derajat.
Nama asli beliau adalah Raden Qasim, lahir pada tahun 1470 Masehi. Ketika masih muda, Sunan Derajat sering dipanggil dengan nama Raden Saifuddin. Beliau dikenal sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian, sosok yang menyukai pertunjukan wayang dan sesekali tampil sebagai dalang seperti kakaknya Sunan Bonang. Peran beliau dalam mengembangkan agama Islam, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanamkan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Sikap positif yang dapat kita ambil dari Sunan Derajat, yang pertama, beliau itu ada merakyat dan peduli fakir miskin. Yang kedua, seni dijadikan media dakwah untuk menyebarkan atau menyiarkan agama Islam kepada masyarakat, berdakwah dengan arif dan bijaksana. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada kalian semua. Terakhir, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ibu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.